Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pringgo Juni Saputro dan juga teman saya satu tim, Andri Distanto. Kami akan menjelaskan terkait software testing untuk mata kuliah manajemen perangkat lunak. Software testing sendiri adalah suatu proses di mana dilakukan untuk tujuan menguji atau mentesting suatu software. Nah, proses ini nanti yang menguji adalah tim khusus dari perangkat lunak itu sendiri. Adapun nanti yang diuji ialah seluruh paket dari perangkat lunak, meliputi seperti fungsi, kemudian alur sistem, kemudian UI UX dan lain sebagainya. Hingga nanti jika sudah dirasa bagus atau baik, maka softwarenya siap dirilis, sudah disetujui seperti itu. Nah, tujuan langsung dari software testing yang pertama adalah untuk mengidentifikasi dan juga mengungkapkan kesalahan sebanyak mungkin dalam perangkat lunak yang diuji. Kemudian tujuan langsung selanjutnya adalah membawa perangkat lunak yang diuji setelah koreksi kesalahan yang diidentifikasi dan pengujian ulang ke tingkat yang kualitas yang dapat diterima. Dan selanjutnya adalah tujuannya untuk melakukan tes yang diperlukan secara efisien dan efektif dalam batas keterbatasan anggaran dan juga penjadwalan. Kemudian untuk tujuan tidak langsungnya dari software testing adalah untuk mengkompilasi catatan kesalahan perangkat lunak untuk digunakan dalam pencegahan kesalahan di masa yang akan datang. Kemudian apa sih perbedaannya antara software testing dan software quality assurance? Untuk QA atau quality assurance bertujuan untuk perbaikan proses yang lebih baik. Jadi QA ini bertujuan supaya software yang dikembangkan menjadi lebih baik. Nah, kemudian tujuan selanjutnya adalah mencegah bugs yang muncul, baik itu kegagalan kode ataupun kesalahan alur program. Nah, sedangkan testing adalah menemukan bug sebelum bugs itu ditemukan oleh user. Jadi kalau QA itu sebelum untuk membangun produk supaya lebih baik, kalau testing itu adalah menemukan bug supaya user tidak menemukan terlebih dahulu, seperti itu perbedaannya. Nah, adapun untuk level testing yang pertama adalah unit testing, kemudian integration testing, kemudian ada system testing, kemudian acceptance testing. Nah, untuk software testing sendiri menganut V-model. Adapun V-model ini dikembangkan di mana untuk setiap fase dalam siklus hidup pengembangan ada fase pengujian yang sesuai. Misalnya, untuk program spesifikasi nanti ada pengujian namanya unit testing. Untuk detail desain ada pengujian namanya integration testing, seperti itu. Nah, sisi kiri model itu menjelaskan software development life cycle atau SDLC. Jadi yang sebelah sini ada requirement specification, high level design, detail design, dan juga program specification. Ini adalah software development life cycle. Nah, untuk sisi kanan sendiri, ini adalah software test life cycle. Ada user acceptance testing, kemudian system testing, kemudian ada integration testing, kemudian ada unit testing, dan yang untuk fondasinya ada coding. Nah, ini di mana software itu dibangun. Nah, untuk unit testing di sini, nah ini unit testing itu adalah pengujian modul-modul individual pada program untuk menguji dan memastikan kebenaran dari modul tersebut.
Jadi setiap modul itu nanti diuji per modulnya sebelum diintegrasikan dengan modul yang lain. Manfaat dari unit testing ini yang pertama, mengurangi defect pada fitur yang baru dikembangkan. Yang kedua, mengurangi bug ketika mengubah fungsionalitas. Dan yang ketiga, mengurangi cost testing karena defect ditemukan di awal fase. Dan kemudian yang keempat, meningkatkan desain dan refactoring yang lebih baik. Testing di sini dilakukan oleh developer pada saat proses development. Jadi si pengembang pada saat dia mengcoding sebuah program, maka setelahnya akan dirunning apakah programnya itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, unit testing ini yang menjalankan adalah si developernya atau programmernya. Nah, teknik untuk unit testing itu ada 3. Yang pertama ada black box testing, ada gray box testing, dan yang ketiga adalah white box testing. Di mana black box testing ini adalah metode pengujian perangkat lunak yang mana user atau tester penguji tidak tahu sama sekali terkait sistem dan juga terkait fungsional yang ada di aplikasi. Jadi tester dikasih user dan passwordnya, kemudian disuruh mencoba aplikasinya. Nah, tester tidak mengetahui apa itu fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi, makanya di sini namanya black box testing atau minim pengetahuan seperti itu. Nah, kemudian ada gray box testing. Nah, gray box testing ini kombinasi antara black box dan juga white box. Pada gray box ini metodologinya adalah pengujian software berdasarkan spesifikasi, tetapi menggunakan cara kerja dari dalam. Nah, kemudian selanjutnya adalah white box testing, di mana ini tester mengetahui penuh fungsional dari aplikasi yang akan diuji hingga ke kode program. Jadi untuk yang tester paling terakhir ini dia sudah tahu apa yang mau diuji hingga codingnya seperti apa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada integration testing. Pengujian yang dilakukan saat mengintegrasikan unit-unit atau modul-modul yang ada dalam suatu aplikasi. Tujuannya untuk memverifikasi fungsional, performa, dan reliability antara modul-modul yang diintegrasikan. Adapun jenis-jenis integration testing, yang pertama ada Big Bang integration testing, Top-down integration testing, Bottom-up integration testing, dan juga Hybrid integration. Nah, testing pada tahap ini dilakukan oleh testing team. Jadi bukan dilakukan oleh developernya, tapi sudah dilakukan oleh testing team. Nah, kemudian ada sistem testing, di mana pengujian pada perangkat lunak yang sudah selesai dikembangkan dan terintegrasi secara penuh dites. Nah, testing pada tahap ini dilakukan oleh tim independen di luar tim developer, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada acceptance testing. Pada teknik acceptance testing ini teknik pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak telah memenuhi spesifikasi kebutuhan. Tujuan utama dari pengujian ini adalah mengevaluasi pemenuhan sistem terhadap kebutuhan bisnis dan verifikasi jika sistem tersebut telah memenuhi kriteria untuk dideliver kepada pengguna. Contoh acceptance testing adalah alpha testing dan juga beta testing, seperti itu. Nah, kemudian ada API testing, pengujian yang dilakukan oleh software yang mempunyai beberapa API atau Application Programming Interface untuk memastikan API ini telah bekerja dengan baik dan juga benar. API adalah memungkinkan komunikasi dan juga pertukaran data antara dua sistem software yang terpisah. Jadi ibaratnya API ini jembatannya, seperti itu. Nah, sistem software yang mengimplementasikan API ini memiliki fungsi atau sub runtime yang dapat dijalankan oleh sistem software lain. Nah, untuk API testing ini dilakukan oleh Quality Assurance Team. Seperti itu. Nah, kemudian ini metode testing tadi yang sudah saya jelaskan di awal, ada black box, white box, dan juga gray box. Nah, ini untuk perbedaannya.
Nah, di mana untuk black box testing itu adalah pengujian fungsional software tanpa mengetahui struktur internal program. Nah, untuk white box pengujian struktur internal program dan juga cara kode program. Jadi yang black box ini yang belum tahu, yang white box ini testernya itu sudah tahu sepenuhnya. Nah, selanjutnya, nah ini masih sama gray box testing. Oke. Baik, ini untuk yang modul pertama selesai. Nanti akan saya lanjutkan di modul yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.